Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sukses, salam berjumpa kembali di channel Ahmad Sambar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, merahmati kita, memberkahi kita, dan selalu dalam ridhonya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan video yang sebelumnya, di mana saya sudah mengatakan waktu itu bahwa saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh filsafat, yaitu Arche, A-R-C-H-E, Arche. Di mana Arche tersebut sini ini Arche itu ialah hasil dari pemikiran Bapak filsafat, yaitu Thales. Dan Arche tersebut dalam bahasa Yunani terus diartikan sebagai prinsip dasar. Ya, makanya Thales itu disebut juga orang pertama yang mempunyai teori tentang prinsip dasar tersebut. Mengapa disebut prinsip dasar? Karena Thales itu sudah memikirkan semua yang ada di alam ini, dan mempunyai kesimpulan bahwa prinsip dasar dari alam semesta ini asal-muasalnya dari air. Karena itu dulu dosen saya itu pernah menjelaskan bahwa kenapa Thales itu mempunyai pemikiran bahwa air itu adalah prinsip dasar dari alam semesta, atau sumber kekuatan dari alam semesta ini, khususnya di muka bumi ini. Sebab kayu itu kalau kalau kita peras, itu akan menimbulkan air, dan tanah di saat diperas itu akan mengeluarkan air. Nah, walaupun nanti ada tokoh-tokoh filsafat yang lain yang mengatakan bahwa sumber di alam ini bukan air. Namun menurut Thales, seorang bapak filsafat, dia mengatakan bahwa prinsip awal itu adalah air. Bahkan Thales mempunyai pemikiran bahwa bumi itu dia berpijak atau mengapung di atas air. Dan sebuah ahli geografi mengatakan memang air itu lebih besar, lebih luas daripada bumi tersebut. Ada yang mengatakan di dunia ini 70%-nya air, 30%-nya bumi atau tanah. Dan Thales juga mempunyai pemikiran bahwa air ini menjadi awal manusia di muka bumi, untuk membuat argumen dan hipotesis tentang terbentuknya kehidupan dan alam semesta. Jadi Thales itu mengatakan bahwa air itu sumber dari segala-galanya. Bahkan manusia itu terbuatnya itu sumber pertamanya itu dari air. Mungkin nanti kita tetap akan menjelaskan perbedaan-perbedaan dengan teori-teori Islam, karena Nabi Allah Adam itu memang kalau versi Islam itu kan terbuatnya dari bumi, dari tanah atin, dari tanah-tanah lumpur. Tanah-tanah lumpur itu dijatuhkan menjadi satu,
dan setelah itu dijemur. Ada yang mengatakan 44 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Namun Thales di sini mempunyai pemikiran dan keyakinan bahwa awal terjadinya manusia itu sumber kekuatan atau sumber pertamanya itu dari air. Dan Thales ini bukan hanya sekedar seorang tokoh filsafat, tapi Thales ini juga boleh dikatakan seorang manusia pertama yang boleh dikatakan yang melakukan perjalanan keluar dari negaranya, dan yang sering Thales ini kunjungi ialah negara Mesir, sehingga Thales ini mempelajari astronomi dan geometri, sehingga dia memecahkan masalah itu dengan matematika dan mengukur panjang terus ketinggian dari piramida yang ada di Mesir. Sehingga Thales ini bukan hanya seorang astronom dan geometri, namun di Thales ini dijuluki di dalam buku ini dijuluki manusia pertama yang ahli di bidang matematika, karena Thales menghitung pengukuran panjang tinggi piramida, terus mengukur jarak kapal dengan jarak kapal dari pantai, antara kapal ke sisi pantai atau ke sisi pantai yang tidak bisa dilalui oleh kapal itu dia mengukur, sehingga apa yang harus diperbuat, pemecahan masalahnya itu apa, disitulah Thales menghitungnya dan apa yang harus dilakukan. Sehingga tidak salah juga Thales ini dikatakan manusia pertama yang ahli di bidang matematika. Walaupun di sisi lain teori Islam itu bahwa manusia pertama yang memang ahli dalam pemikiran itu ya memang Nabi Adam, bahwa itu sudah mempunyai akal, mempunyai pikiran, dan apa yang harus diperbuat di muka bumi setelah turun dari surga. Dan dikatakan juga menurut ahli sejarah bahwa manusia pertama yang memikirkan harus memakai apa di saat cuaca ekstrim, dingin, dan untuk menahan panas dan segala macamnya, sehingga dia membuat baju dan jahitannya itu pertama kali dikatakan ialah Nabiullah Idris alaihissalam. Dan dia manusia pertama yang mampu membuat baju dan menjahitnya. Dari situ kita tahu siapa manusia pertama yang punya pemikiran supaya di saat cuaca ekstrim, dingin ataupun panas, apa yang harus dijadikan bahan ini untuk menjadi penghalang lah, agar tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Mungkin hanya itu saja. Sampai berjumpa kembali di channel Ahmad Sambar. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.